Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya, yaitu yang judulnya integrasi pembelajaran pendidikan agama Islam dan ekstrakurikuler rohani Islam dalam meningkatkan akhlak siswa. Nah, pendidikan agama Islam merupakan fondasi fundamental dalam pembentukan karakter siswa, khususnya dalam pengembangan akhlak mulia. Di era globalisasi ini, saat ini tantangan degradasi moral di kalangan belajar semakin nyata terlihat, mulai dari kasus perundungan, ketidakjujuran akademik hingga penyalahgunaan teknologi. Baik, laporan observasi ini mengkaji integrasi pembelajaran PAI dan ekstrakurikuler rohani Islam dalam meningkatkan akhlak siswa di SDN 53 Dumboraya. Penelitian ini dilakukan sebagai tugas mata kuliah pendidikan agama Islam di bawah dengan Prof. Dr. Novianti Japri, SPDI MPI. Nah, dalam latar belakang penelitian ini ada kesenjangan pembelajaran. Pembelajaran pendidikan agama Islam masih cenderung bersifat kognitif dan tekstual. Nah, ada juga tentang integrasi. Hanya 40% sekolah memiliki program terstruktur pendidikan agama Islam rohis. Degradasi moral, ada fenomena perundungan, ketidakjujuran, dan penyalahgunaan teknologi. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam di banyak sekolah masih cenderung bersifat kognitif dan tekstual. Hasil observasi penelitian ini di beberapa SD mengungkapkan bahwa 70% waktu pembelajaran pendidikan agama Islam digunakan dengan menghafal materi, sementara pembentukan karakter melalui pembiasaan hanya mendapat porsi 30%. Nah, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis secara komprehensif model integrasi pembelajaran pendidikan agama Islam dan ekstrakurikuler rohis dalam membentuk akhlak siswa, mengidentifikasi praktik-praktik terbaik, serta mengkaji faktor pendukung dan penghambat dalam proses integrasi tersebut. Nah, sebelumnya saya ingin membacakan rumusan masalah saya, yaitu bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam dan ekstrakurikuler di rohis di sekolah. Yang kedua, bagaimana integrasi antara PAI dan rohis dalam membentuk akhlak siswa. Yang ketiga, ada tantangan yang dihadapi dalam integrasi PAI dan rohis. Nah, tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pelaksanaan pembelajaran PAI dan kegiatan rohis. Nah, menilai efektivitas integrasi pendidikan agama Islam dalam meningkatkan akhlak siswa, dan juga mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam integrasi pendidikan agama Islam. Nah, ada juga manfaat bagi sekolah itu sebagai evaluasi untuk meningkatkan kualitas program PAI dan membantu merancang strategi integrasi yang lebih sistematis. Bagi guru, memberikan insting tentang metode pembelajaran PAI yang aplikatif. Bagi siswa, meningkatkan pemahaman dan praktik nilai-nilai Islam secara konsisten. Nah, di dalam hakikat pembelajaran PAI ini, ada pun definisi PAI, yaitu proses integrasi edukatif yang berlangsung secara sistematis antara guru dan peserta didik dalam lingkungan belajar yang kondusif untuk menanamkan nilai dalam Islam secara menyeluruh. Nah, adapun juga prinsip berorientasi pada tujuan Quran surat An-Nahl ayat 125. Nah, kontekstual dan dinamis, berpusat pada peserta didik serta bersifat integratif.
metodologi, yaitu menggunakan berbagai metode seperti ceramah, diskusi kelompok, demonstrasi, simulasi, dan studi kasus yang disesuaikan dengan materi, ajar, dan karakteristik peserta didik. PAI memainkan peran strategis dalam membentukkan insan yang tidak hanya menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi, tetapi juga memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat. Proses pembelajarannya harus mampu menyentuh seluruh dimensi peserta didik secara holistik. Nah, konsep ekstrakurikuler, pengertian Rohis itu kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang menjadi sarana bagi peserta didik Muslim untuk memperdalam pemahaman ajaran Islam dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kedua, kegiatan Rohis, kajian keislaman rutin, pelatihan membaca Al-Quran, tadarus bersama, salat berjamaah, diskusi remaja Muslim, seperti pengertian hari besar, dan lain-lain. Nah, tujuan Rohis menumbuhkan keimanan dan ketakwaan siswa dan membentuk akhlak mulia, menguatkan ukhuwah Islamiyah, dan lain-lain. Nah, seperti yang kalian lihat. Nah, di sini ada pembentukan akhlak siswa, itu akhlak mahmudah, yang dimana al-amanah yaitu jujur, al-wafa menepati janji, al-sabru sabar, al-rahmah kasih sayang, al-ikhlas persaudaraan. Nah, ada juga akhlak mazmumah, al-ghadab pemarah, al-ghibah mengunjing, al-hasad akhlak terhadap keluarga, memperlakukan orang tua dan anggota keluarga dengan penuh hormat tanpa membentak atau menyakiti. Akhlak terhadap diri sendiri yaitu memperlakukan diri dengan adil dan bijak sesuai amanah dari Allah, termasuk dalam menjaga indera dan fisik secara profesional. Akhlak ini berasal dari kata Arab khuluq yang memiliki arti sifat, watak, atau kebiasaan Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak terbagi menjadi dua jenis, yaitu akhlak mahmudah terpuji dan akhlak mazmumah tercelah. Pembentukan akhlak sisa melalui integrasi pendidikan agama Islam dan Rohis bertujuan untuk menumbuhkan sifat-sifat terpuji dan menghindari sifat-sifat tercelah. Metode penelitian ini saya menggunakan metode pendekatan kualitatif. Nah, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji lebih dalam integrasi nilai keislaman. Nah, teknik pengumpulan data. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan satu siswa aktif, serta analisis dokumen program kerja Rohis. Nah, analisis data, teknik triangulasi data digunakan untuk memastikan keakuratan dan relevansi hasil penelitian dalam konteks pendidikan Islam di lingkungan sekolah dasar. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena mampu menggali secara menyeluruh profesi internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam praktik kehidupan siswa, khususnya melalui kegiatan seperti kajian Islam, keislaman, dan pembiasaan ibadah. Nah, gambaran lokasi observasi yaitu saya bersekolah SDN 53 Dumborai, terletak di Jalan Sabta Marga, Kelurahan Botu Pingge, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, dengan status sekuritas B. Nah, sumber daya manusia. Sekolah dipimpin oleh Pak Adi Laiya, SPD, dengan jumlah siswa sebanyak 138 orang, tenaga pendidik 11 orang, dan tenaga kependidikan 7 orang. Pembelajaran PAI di sekolah tersebut.
Pembelajaran PAI diampu oleh Ibu Mariati Ibrahim, SAG, selaku agama yang mengajar dari kelas 1 hingga kelas 6. Meskipun terletak di lingkungan yang sederhana, SDN 53 Dumburaya tetap berusaha maksimal dalam membentuk karakter siswa melalui pendekatan pembelajaran yang holistik, khususnya dalam bidang keagamaan. Pembelajaran PAI dan kegiatan ROIS dinilai efektif dan dalam meningkatkan akhlak siswa. Guru agama berperan penting dalam membimbing siswa tidak hanya secara kognitif, tetapi juga efektif dan spiritual. Kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah dirancang untuk membentuk kebiasaan positif, seperti berkata jujur, menghormati orang tua dan guru, serta bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Nah, hasil observasi saya terkait pembelajaran PAI. Nah, pembelajaran PAI dilaksanakan secara terstruktur dengan penekanan pada pembentukan akhlak. Guru menyisipkan nilai Islam dalam setiap topik pembelajaran dan menggunakan metode seperti diskusi, cara interaktif serta praktik langsung. Integrasi pendidikan agama Islam ROIS. Kolaborasi antara guru PAI dan pembina ROIS secara efektif dan mendapat dukungan dari kepala sekolah serta guru lainnya. Program pembiasaan seperti salam, tolong menolong, sholat duha, dan membaca Al-Quran dibudayakan setiap hari. Kegiatan ekstrakurikuler ROIS menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan nilai keislaman secara praktik. Kegiatan dilakukan antara lain salat berjamaah, kultum, pelatihan ceramah, dan hafalan surat pendek. Dilakukan setiap minggu. Nah, ada tantangan dan solusi integrasi PAI. Itu keterbatasan fasilitas. Musola dan perpustakaan ini Islam belum memadai, yang dimana sekolah ini belum mempunyai musola dalam perpustakaan Islam untuk belajar lebih mendalam keterkaitan pendidikan agama Islam. Nah, keterbatasan waktu, jam pelajaran PAI terbatas dan jadwalnya padat. Kurangnya partisipasi orang tua, minimnya dukungan program keagamaan di rumah. Nah, meskipun integrasi PAI dan ROIS menunjukkan hasil positif, beberapa tantangan masih dihadapi dalam implementasinya. Keterbatasan fasilitas seperti musola dan perpustakaan. Kedua itu menjadi kendala utama di dalam sekolah ini. Untuk mengatasi tantangan tersebut, sekolah perlu memperkuat kolaborasi antara stakeholder, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat. Pelatihan bagi guru PAI dan pembina ROIS juga diperlukan agar memiliki pemahaman yang selaras dalam menyusun program pembinaan akhlak. Nah, kesimpulan dan implikasi. Nah, di mana seperti yang kalian lihat ini ada juga 45% peningkatan akhlak. Sekolah yang berhasil mengintegrasikan pendidikan agama ROIS, pendidikan agama Islam ROIS menunjukkan peningkatan pada indikator akhlak siswa. Di bagian fokus kognitif terdapat 70% dan program terstruktur 40%. Nah, integrasi pembelajaran PAI dan ekstrakurikuler ROIS berperan penting dalam pembentukan akhlak siswa. Pembelajaran PAI yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga melibatkan praktik langsung terhadap kegiatan ROIS, terbukti efektif dalam menanamkan nilai-nilai Islam. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pengembangan model pendidikan, karakter di sekolah, dan implikasi teoretis bagi pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang lebih aplikatif. Nah, ke depan perlu dikembangkan model integratif yang lebih terstruktur dengan menyelaraskan silabus pendidikan agama Islam dan agenda ROIS dalam tema-tema spesifik seperti kejujuran, kedisiplinan, atau kepedulian sosial.